Minasan, konnichiwa. Balik lagi di channel Mimin. Apa kabarnya kalian semua? Semoga kabarnya baik-baik saja. Di video kali ini Mimin bakalan nerusin alur cerita anime yang berjudul Pauruhana Warin Tosaku. Mimin kali ini bakalan bacain dari episode ke-10 sampai ke-12. Buat kalian yang mungkin udah nonton episode 10, bisa langsung di skip ke menit yang udah tertera di layar teman-teman, atau cek aja di deskripsi, tinggal pencet. Untuk full episodenya, Mimin akan buatin minggu depan. Karena ada satu episode lagi teman-teman, jadi tunggu saja minggu depan ya. Oke, tanpa berlama-lama lagi langsung saja ke video intinya. Audio Jungle. Dengan cuaca yang masih sama, ketiga sohibnya itu akhirnya bisa main juga ke rumahnya si Rintaro. Mereka bertiga tentunya kaget gitu kan. Rintaro takut kalau komennya masih sama seperti yang udah-udah. Namun nyatanya teman-temannya ini berbeda. Mereka merasa antusias banget ya kan, dan senang melihat rumahnya yang menyatu dengan toko kue. Bahkan Usami menginginkan tahu ini lebih awal sebenarnya. Seketika Rintaro yang sebelumnya berpikiran suujon, kini udah kagak lagi. Tak lama kemudian emaknya muncul. Langsunglah sohibnya tersebut berkenalan sama emaknya, sekalian dikasih bingkisan. Mereka juga memuji rambut emaknya tersebut. Terus Rintaro disuruh emaknya untuk mengajak ketiga kawannya ke atas sana. Sedangkan emaknya mau menyiapkan sesuatu dulu. Pas emaknya ke dapur, dia mengatakan kepada pegawainya kalau dirinya mau ngurus tamu dulu. Pegawainya melihat bahwa si emak terlihat senang. Tentu saja dia merasa demikian karena ini kali pertama Rintaro membawa temannya ke rumah. Sebelum dia ke atas, ada yang beli dulu. Ternyata yang beli itu adalah Waguri. Sementara si Rintaro yang udah bawa temannya auto pada terkejut dengan isi dalaman rumahnya yang rapih banget katanya. Lalu ada foto masa kecilnya si Rintaro juga di sana. Tak lama kemudian ada yang memanggil dirinya, yang dimana itu adalah emaknya yang membawa Waguri. Tentu hal itu membuat si Rintaro kaget ya kan. Kenapa ada dia di situ? Dia datang juga bersama si Subaru. Emaknya yang mengajak mereka berdua untuk bergabung karena kebetulan juga mereka mau makan kue. Jadi suruh ikutan nimbrung aja. Alhasil mau nggak mau ya kan mereka gabung. Terlihat si Subaru yang baru pertama kali masih malu-malu. Dia langsung ditenangin sama si emak sambil menanyakan sekolahannya. Emaknya sangat senang melihat Rintaro mempunyai banyak teman seperti ini. Setelah itu emaknya masak dibantu sama yang lain. Si Waguri menanyakan soal penampilannya kepada Subaru. Dia katanya salah menggunakan kostum. Harusnya dia menggunakan yang lebih imut lagi. Padahal dia ke situ juga tidak ada rencana sama sekali. Lalu masakan emaknya Rintaro pun sudah siap. Emaknya akan balik lagi ke toko. Dia memberitahu mereka untuk kalau mau nambah bisa ngambil sendiri saja. Nampak masakan emaknya tersebut sangat nikmat. Di tengah sedang makan, Usami iseng menanyakan kepada si Rintaro kapan dia merubah warna rambutnya menjadi pirang dan menggunakan anting. Kata Rintaro, ada hal yang sepele yang bikin dia merubah warna rambutnya. Usami kagak tahu ya kan detailnya seperti apa sepele itu. Soalnya dari kecil kalau dilihat dari fotonya rambutnya normal hitam biasa gitu. Alhasil karena si Waguri juga penasaran dengan ceritanya, akhirnya dia ceritalah bahwa dia waktu SD itu tidak mempunyai teman sama sekali. Terus ada satu waktu di mana dia diajakin ke toko kue yang punyanya itu orang luar negeri. Di sana dirinya yang sering ke toko kue udah bosen gitu kan. Cuma dia baru kali ini ke toko kuenya berasa berbeda baginya. Dia menyukai tempatnya dan juga kuenya. Nah terus dia melihat ada kokinya yang berambut pirang plus menggunakan anting yang terlihat bahagia. Dari situlah kemauannya muncul dan dia membutuhkan banyak keberanian untuk meminta kepada orang tuanya. Pas dia minta itu langsung diperbolehkan. Lantas si Rintaro merasa bahagia gitu. Dia mengubah warna rambutnya itu umurnya masih 11 tahun. Nah karena dia udah muak banget dengan orang lain,
Pas SMP, orang-orang pada ketakutan sama si Rintaro. Akhirnya dia yang berencana ngejauhin orang-orang itu berhasil. Dia yang keasikan cerita meminta maaf karena sudah kebablasan. Mereka kagak masalah, terus pas ditanya perbedaan dia waktu SD sama sekarang apaan. Rintaro bilangnya ada di penampilan doang, padahal kalau dia ketemu dari zaman SD, dia ingin sekali berteman dengan si Rintaro, begitu juga dengan si Waguri. Karena walaupun penampilannya begitu, Rintaro adalah orang baik. Di sisi lain emaknya mendengar percakapan mereka sambil menangis, karena dirinya terus mendukung si Rintaro yang terus sendirian. Bahkan dirinya mengikuti gayanya si Rintaro, biar kelihatan sama menggunakan rambut pirang dan menggunakan anting juga. Dia melakukan itu biar Rintaro ada temannya. Dia tahu kalau Rintaro tidak mempunyai teman di sekolahan. Mungkin dengan dia yang mengikuti gayanya bisa membuat Rintaro tidak sendirian lagi. Soalnya emang Rintaro udah pasrah banget pengen sendirian aja dan tidak kuat dengan keadaan dia saat itu. Tapi untungnya dengan kebebasan yang diberikan emaknya, dia bisa melakukan apa saja dan memiliki banyak teman. Terus emaknya keluar dan memberikan mereka kue yang ada di tokonya. Seketika si Usami bersemangat banget. Emaknya akan balik lagi ke toko buat berjaga. Nah, ketika dia mau balik itu, si Rintaro mendekatinya dan bilang berterima kasih kepada emaknya. ありがとう。 Lantas emaknya merasa terharu. Anaknya akhirnya bilang begitu kepadanya. Setelah itu mereka kembali berkumpul sambil bermain PS. Katanya si Waguri tanpa diduga jago juga bermain gamenya. Terus si Usami menanyakan rencana si Rintaro untuk liburan musim panas karena sebentar lagi dia mempunyai keinginan untuk bermain ke pantai sambil bermain kembang api. Tampak ini ide yang bagus gitu kan. Cuma masalahnya sekarang sebelum liburan itu mereka akan dihadapkan sama ujian. Yang dimana para cowok ini harus bekerja keras biar kagak ada remedial. Hirasukawa pun udah angkat tangan, kagak mau ngajarin teman-temannya tersebut. Tapi untung saja di sana Waguri mengajak yang lain untuk belajar secara berkelompok aja. Lantas ini ide yang bagus. Singkat cerita, si Rintaro dan yang lainnya pun akhirnya belajar bareng di sebuah kafe. Terlihat mereka mau makan terlebih dahulu sebelum belajar bareng. Usami kelihatan kegirangan banget kalau soal makanan. Terus habis makan bukannya malah bersemangat, justru bikin si Usami tertidur dan itu susah banget buat dibangunin. Katanya kemarin malam dirinya belajar sampai larut malam, makanya ngantuk kayak begitu. Alhasil si Waguri pun sampai turun tangan untuk membujuk si Usami biar bangun dari tidurnya. Dengan cara dia tawarin makanan penutup, nanti habis selesai belajarnya mereka akan memesan makanan penutup yang menunya limited edition. Alhasil Usami pun auto bersemangat kembali. Sebelum dimulai itu si Waguri menanyakan kepada si Rintaro mana yang dia tidak mengerti gitu kan. Cuma di sana si Rintaro pengen mencobanya terlebih dahulu dan mau usaha dulu lah. Ayato sama si Sako melihat kedekatan si Rintaro bersama Waguri membuat mereka berdua rada curiga. Waguri melihat si Rintaro tidak seperti biasanya. Dia sudah berubah total. Rintaro memiliki mindset untuk berubah. Dia tidak mau seperti dia yang dulu. Nampak itu sangat bagus untuknya. Mungkin nanti kalau dia ada yang sulit, pasti akan menanyakannya langsung kepada Waguri. Yang lainnya tahu bahwa si Rintaro memang sudah bekerja keras, belajar sendirian ketika waktu liburan sekolah. Dia malu ya kan rahasianya dikasih tahu kepada Waguri. Lalu habis itu mereka mulai belajar lagi. Usami belum apa-apa udah pelangak-pelongo kagak bisa apa-apa. Usami penasaran dengan buku tebalnya si Subaru yang katanya itu semuanya isinya soal doang. Dia auto kaget dengernya. Dia aja sekarang cuma megang buku tipis kayak begitu doang. Kata Subaru buku macam itu waktu dia SMP. Nah di tengah lagi belajar si Rintaro ada yang belum ia ngerti. Jadi, dia mau nanya kepada si Waguri, tapi Wagurinya terlihat lagi serius. Alhasil dia enggan mengganggunya.
Dia baru melihat lagi muka seriusnya si Waguri. Tapi di situ Wagurinya akhirnya bisa sadar bahwa si Rintaro barusan memanggilnya. Dia pun langsung mau ngasih tahu sama si Rintaro cara-caranya yang dia kagak bisa. Cuma si Rintaronya malah melamun yang hasilnya dia kagak mendengar. Lalu dijelaskan satu kali lagi sama Waguri. Si Subaru pun yang mau nanya, melihat Wagurinya lagi ngejelasin jadi tidak enak. Si Usami sok-sokan ya kan pengen lihat yang mana yang sulit. Pas dilihat, auto dah ngeblank kagak bisa apa-apa. Dia menganggap isinya seperti mantra. Di situ si Saku atau Natsukawa mau melihatnya. Pas diperlihatkan kepada si Saku, terlihat dirinya bisa mengerjakan soal yang sulit tersebut. Lantas memang Saku ini pinter banget. Makanya aneh, anak-anak yang lain kenapa si Saku malah sekolahnya ke Chidori. Tapi teman-temannya merasa aneh aja sama si Saku, yang tidak pandai dalam menjelaskan. Rintaro merasakan hal tersebut. Ini sesuatu yang baru disadari sama si Saku itu sendiri. Alhasil dia mau menunjukkan kepada Waguri dan juga Subaru kalau ngejelasin ke yang pinter pasti ngerti. Tapi anehnya sama aja kagak ngerti. Padahal keduanya pada pinter loh. Saku kena mental dan mau langsung pulang aja. Untungnya masih bisa ditahan. Singkat cerita, ujian sebelum liburan musim panas pun telah usai. Terlihat di sana si Usami mendapatkan nilai yang pas-pasan. Begitu juga dengan Rintaro. Tapi dia rada lumayan lah dibandingkan si Usami. Tapi nilai segitu aja udah bisa bikin mereka lolos dari remedial. Dan gak kepikiran pas liburan nanti. Tapi teman sekelasnya yang lain yang langganan remedial merasa tertinggal ya kan sama Rintaro yang udah terhindar. Rintaro, kalau remedial terus gimana bisa naik kelasnya gitu kan? Mereka ingin tahu rahasianya. Si Usami cuma menunjuk kepada si Saku yang sudah menolong mereka belajar. Tak lama wali kelasnya masuk. Beliau menunjukkan sebagai guru yang digemari sama siswa dimanapun kalian berada. Si bapak mau tahu muridnya mau liburan musim panas kemana gitu kan. Di situ siswa-siswanya sudah memiliki tujuannya masing-masing. Si bapak melepaskan muridnya buat liburan. Beliau tidak akan memberikan tugas rumah kepada mereka. Dia tahulah masa muda begini akan terus dikenang ketika nanti udah dewasa. Cerita remaja akan menjadi pelipur lara dan obat ketika pikiran yang udah lelah. Tapi dia akan memantau terus yang masih remedial. Sepulang sekolah teman sekelasnya mengajak untuk ke tempat karaoke, mumpung udah bebas juga ya kan. Mereka mengajak si Rintaro juga, tapi mereka meminta pendapat bagusnya kemana. Rintaro ngajakinnya ke tempat bowling. Mereka auto gas-gas aja. Semenjak saat itu si Rintaro benar-benar menjadi orang populer banget di sekolahannya. Terutama setelah dia bertemu dengan si Waguri, kehidupannya jadi berubah total. Sudah banyak hal yang telah berubah dalam dirinya. Di tengah sedang OTW ada Waguri beserta teman yang lainnya di seberang jalan. Teman-temannya auto ngomongin cewek-cewek tersebut. Si Usami kelepasan memanggil mereka, untung saja langsung diberhentikan dan para cewek itu kagak mendengarnya. Teman-temannya pada tahu kalau itu adalah Waguri yang waktu itu nunggu di depan gerbang. Untungnya mereka kagak bilang macem-macem sama itu cewek. Setelahnya mereka pun pada pergi lagi. Cuma si Rintaro malah bengong dan terus memandangi si Waguri. Sama si Usami auto disadarin lagi. Terus yang lebih parahnya lagi adalah Usami malah ngeulti. Dia menanyakan kepada si Rintaro apakah dia berpacaran dengan si Waguri. Ayato sama si Saku kaget gitu kan. Mereka aja kagak berani bilang begitu, apalagi si Usami menanyakan langsung gitu kan. Walaupun si Rintaro kagak pacaran, tapi dia suka sama si Waguri. Seketika mukanya langsung merah dan tidak bisa dia bantah. Usami benar-benar hilang kendali soal masalah ini. Tapi katanya dia siap membantu sama hubungannya tersebut. Ayato sama Saku menyuruhnya untuk diam dan meneruskan kembali perjalanan. Sesampainya di tempat bowling, mereka dibagi menjadi dua kelompok.
Kelompok Usami nampak superior, apalagi dengan si Saku yang jago di segala bidang, yang tentunya bikin teman-temannya pada ngiri sama dia. Timnya Rintaro kagak bisa apa-apa, apalagi dengan Rintaronya sendiri, yang masih terus kepikiran sampai tangannya kejepit seperti itu. Habis itu dia memutuskan untuk mengambil minum terlebih dahulu. Di sana dia mikir soal pacaran. Apa yang dimaksud pacaran itu? Dia tidak paham. Lagian buat apa juga ya kan pacaran? Lihat muka Waguri tersenyum saja, dia sudah cukup. Tak lama kemudian muncullah si Ayato. Dia menyuruh si Rintaro untuk tidak banyak pikiran, apalagi mikirin soal omongan si Usami. Lalu dia meminta saran soal pacaran macam mana. Tapi si Ayatonya sendiri kagak tahu karena dia juga belum pernah pacaran. Tapi dia sangat mendukung dengan apa yang nantinya menjadi keputusan si Rintaro. Dia juga bahagia. Akhirnya Rintaro sekarang bisa lebih terbuka sama teman-temannya. Termasuk meminta saran ini, terus juga dia kemarin cerita soal masa lalunya. Yang berarti dia sudah lebih percaya kepada sohibnya tersebut. Ayato memintanya untuk tidak berlarut-larut dulu. Sekarang mah happy-happy dulu aja, lagian timnya juga sedang kalah sama timnya Usami. Jadinya mereka berdua bakalan menunjukkan kemampuan yang sebenarnya. Apalagi Ayato ya kan yang terlihat santai tapi aslinya menyeramkan. ちょっと仕返ししようよ。 Setelah bermain itu si Rintaro pulang. Dia melihat grup WA-nya. Teman-temannya ngomongin main bowling tadi. Ternyata timnya si Rintaro lah yang menang. Terus di sana mereka ngomongin soal liburan musim panas. Nampak memang bakalan terjadi dengan orang-orang yang belajar bareng sebelumnya. Rintaro udah deg-degan, terus yang bikin dia kaget si Subaru ngechat dia. Entahlah ini isi chatnya apaan. Kita tunggu saja kelanjutannya minggu depan. Besoknya Rintaro yang sekolah dibikin bingung karena pesan yang semalam itu adalah isinya kalau si Waguri sebentar lagi bakalan ulang tahun. Dia bingung mau ngasih apaan, sedangkan dianya sendiri jarang banget ngerayain orang yang lagi ulang tahun. Dia jadi bingung banget dan merasa kalau dia memang masih belum terlihat dekat dengan Waguri. Soal Waguri dia tidak tahu banyak, yang tahu cuma Waguri suka kue doang. Tapi perasaan itu kini semakin membludak. Dia makin suka sama si Waguri. Tak lama kemudian karena dirinya kebanyakan bengong, gurunya pas manggil namanya, Rintaro kagak denger. Dia udah kagak fokus belajar dan fokusnya ke hadiah doang. Sepulangnya dari sekolah si Rintaro masih memikirkan hal yang sama. Dia mencoba bertanya kepada emaknya, apakah ada tukang kue yang paling enak gitu kan. Si emak merasa tersindir karena kuenya dibilang kagak enak dan membosankan. Dia tidak bermaksud demikian. Dia mau cari kue di luar karena Waguri udah coba banyak kue di tempat emaknya. Dia tujuannya mau ngasih Waguri kue karena memang dia suka sama kue. Alhasil si emak menyuruhnya untuk bikin saja sendiri ya kan. Tentu Rintaro kagak bisa gitu kan. Emaknya menyuruhnya untuk belajar kepada bapaknya. Lagian dia yang sedikit-sedikit bantu masa iya kagak bisa banget. Rintaro kepikiran kalau minta tolong bapaknya, si bapak selalu sibuk. Tak lama orangnya datang dengan kondisi yang sudah kelelahan banget, yang bikin si Rintaro sungkan untuk meminta bantuan kepadanya. Soalnya memang bapaknya seorang pastry yang kerjanya full time. Katanya kue-kue yang diberikan kepada temannya yang kemarin itu adalah pemberian dari bapaknya alias bikinannya. Bapaknya tersebut beneran lagi capek. Terus si Rintaro memberanikan diri untuk meminta diajarkan membuat kue. Si bapak bisa aja ngajarinnya. Dia nanya dulu mau kue kayak gimana gitu kan. Biar dia bisa tahu nih kue apa yang akan dibuat nantinya. Intinya dia mau bikin kue buat teman atau kasarnya orang tersayang lah. Terus karena sifat Waguri itu lembut, baik hati, dia ingin ketika memakan itu kue langsung terasa hangat. Dia juga sekaligus pengen menyampaikan rasa terima kasihnya kepada si Waguri karena sudah banyak membantuin dirinya.
Karena udah ada gambaran, bapaknya langsung mengajak Rintaro untuk melakukannya hari itu juga. Waktunya tidak banyak, yakni 2 mingguan lagi. Di sana Rintaro sampai berhari-hari latihan bikin kue di sela-sela kesibukannya sekolah, ya kan. Bahkan ampe begadang dia gas. Sampai di mana di sekolahan teman-temannya merasa aneh dengan sikap si Rintaro yang murung terus akhir-akhir ini. Ternyata dirinya kurang tidur seperti itu. Dia jujur aja kalau dirinya sedang latihan bikin kue. Lantas temannya auto pengen nyobain, tapi Rintaronya sendiri belum bener bikin kuenya. Sementara itu teman-temannya si Waguri pengen merayakan ulang tahunnya si Waguri, yang katanya pada tanggal 22. Namun Waguri agak sedikit kaku karena dirinya jarang dirayakan gitu kan. Cuma di situ si Subaru meminta yang lain untuk merayakannya pada hari besoknya saja. Karena udah tahu kalau tanggal 22 si Rintaro mau ngasih sesuatu kepada si Waguri. Setelah itu, ketika udah di rumah si Rintaro ngechat si Waguri bahwasannya dia mau memberikan kejutan di hari ulang tahunnya. Dia berharap si Waguri kagak ada acara apa-apa. Lantas si Waguri sendiri kaget. Kenapa ini orang tahu tanggal ulang tahunnya gitu kan. Alhasil dia ngechat si Subaru. Ternyata dialah yang ngasih tahu. Waguri sangat malu di sana, tapi di satu sisi dia juga senang. Subaru cuma ingin melihat teman baiknya itu tertawa bahagia. Mendengar berita itu membuat Waguri auto makin penasaran gitu kan. Hadiah apa yang akan dia dapatkan dari si Rintaro? Setelah itu, selama berhari-hari dia latihan, akhirnya si Rintaro melakukan praktek untuk yang terakhir kali, alias hasil akhir. Pas dia udah menyelesaikan semuanya dengan baik, dia meminta pendapat kepada bapaknya soal kuenya tersebut. Bapaknya merasa sudah cukup bagus kuenya. Rintaro auto bahagia gitu kan, akhirnya dia bisa menyelesaikannya juga. Dan kebetulan hari ini adalah tanggal yang ditunggu-tunggu. Si emak akan membungkus kuenya itu. Tak lupa dia berterima kasih kepada bapaknya. Sedangkan dia bersiap-siap untuk bertemu dengan Waguri. Bapaknya merasa kalau si Rintaro ini sudah berubah total. Habis itu, dia pun berangkat dengan suasana yang sangat canggung. Dan makin tidak pede gitu kan, soalnya dia jarang-jarang banget kayak begini. Ditambah cuma ngasih kue doang pula. Lama kemudian si Wagurinya sudah ada di tempat. Padahal si Rintaro datangnya lebih awal, tapi Waguri sudah nyampe duluan, benar-benar antusias banget. Di situ dia memberikan hadiahnya kepada Waguri dan dia berterima kasih kepadanya. Ketika dikasih tahu kalau itu isinya adalah kue, si Waguri langsung senang dan dia ingin memakannya di sana juga. Walaupun Rintaro memintanya buat di rumah, tapi dia kagak mau dan mengajak si Rintaro ke taman masa lalunya. Yang dimana dulu dia sering banget ke sana dengan Subaru. Dia ingin menambahkan kenangan indahnya di taman itu dengan Rintaro. Terus mereka berdua duduk dan Waguri mulai membuka itu kue. Nampak dia happy banget melihatnya. Waguri makin meronta-ronta lagi ketika Rintaro bilang kalau itu adalah kue bikinannya sendiri. Dia berharap Waguri suka. Terus dia kasih alasannya juga kenapa bikin sendiri. Karena memang dia yang udah langganan kue emaknya. Dia ingin membuat kue yang berbeda. Melihat Rintaro yang sudah effort bikin, dia jadi baper parah dan akan memakannya di rumah. Waguri juga meminta izin untuk menelponnya malam hari. Setelah ngobrol itu si Waguri pun pulang dan di sana dia nungguin keluarganya yang belum pada pulang. Sementara dirinya sudah nggak sabar banget pengen nyobain itu kue. Karena nggak sabar dia pun memakannya lebih dulu. Dan ketika dia coba itu rasanya memang enak. Malam itu Rintaro membuat emak dan bapaknya merasa bingung dengan sikap anaknya tersebut. Setelah ngasih kue, mukanya menjadi muram dan panik nggak jelas kayak begitu. Ternyata dia cemas gitu kan menunggu telepon dari si dia. Dan ingin tahu rasa kue bikinannya itu kayak gimana.
tak lama orangnya nelpon. Dia cepat-cepat ke kamar. Di situ Waguri mengatakan bahwa kue bikinan si Rintaro itu rasanya enak. Dia juga bisa merasakan ketika menikmati kuenya yang lembut dan juga berasa hangat aja gitu. Rintaro sangat bersyukur ya kan kuenya diterima, apalagi si Waguri membagikannya kepada keluarganya. Yang tentu mereka juga merasa kuenya sangat enak. Rintaro kagak percaya gitu kan kuenya dibagiin. Karena si Waguri kebagiannya sedikit, jadi Rintaro berjanji dia akan membuatnya lagi untuk si Waguri-chan. Semuanya sudah selesai. Mereka pun sudahan nelponnya. Ini kalau seorang lelaki dijadikan sebuah momentum ketika orang yang disukainya menyukai effortnya, dia akan melakukannya lagi biar makin baper ya kan. Itu terjadi dengan si Rintaro. Dia meminta diajarkan bikin kue lagi, sekaligus pengen banyak bantu di liburan musim panas nanti biar tambah jago bikin kuenya. Emak dan bapaknya sih kagak masalah, malah bapaknya menyuruh tiap hari. Tapi si Rintaro pasti butuh liburan juga sama teman-temannya. Yang pasti kalau mau bantu ya bantu. Emak dan bapaknya siap mengajarinya kapanpun. Yang penting sekarang dia bisa liburan musim panas bareng teman-temannya. Singkat cerita, liburan musim panas pun telah tiba. Rintaro bersama kawan-kawannya pergi berlibur ke pantai. Nampak pada happy banget, terutama dengan Usami yang sangat heboh di sepanjang jalan. Tak lama kemudian Rintaro sudah sampai di tempat tujuan. Usami tidak bisa tidur semalaman karena kepikiran dengan liburannya. Mereka tidak cuma berempat doang. Di sana terdapat Waguri dan tentunya Subaru yang ikut juga. Melihat Subaru berpakaian seperti itu membuat Rintaro ketar-ketir ya kan. Terus langsung saja Usami mengajak untuk berangkat. Di tengah jalan sana Usami langsung berulah. Ada tukang kue lapis, dirinya langsung pengen beli. Begitu juga dengan si Waguri yang suka dengan makanan. Dikala orang lain sibuk memilih kue, yang akan mereka beli Subaru justru seperti tidak dekat dengan yang lain. Ditanya sama yang lain pun dirinya cuma bisa menjawab doang, kagak mendekatinya. Di sana si Waguri sudah mulai curiga kalau ada sesuatu dengan si Subaru. Sampai akhirnya dia disamperin lah itu si Subaru. Kalau dia udah beli banyak kue lapis. Nah pas perjalanannya dilanjutkan kembali, Subaru terlihat masih di belakang dan jalan berjauhan dengan yang lain. Ketika yang lain pada fokus sama makanan, Rintaro dan Natsukawa mengobrol soal liburan kali ini. Di sana si Rintaro jadi lebih terbuka kalau dirinya ingin lebih banyak bantu emaknya di hari liburan musim panas ini. Setelah kejadian kemarin, dirinya semakin bersemangat belajar bikin kue. Di situ tiba-tiba saja si Natsukawa juga ingin memakan kue hasil bikinannya si Rintaro. Dia penasaran banget. Dikala yang lain pada datang tak lama setelah itu ketemu yang dagang donat. Walaupun menarik, tapi mereka kagak mau membeli karena fokus mereka adalah untuk ke pantai dan menyalakan kembang api. Si Subaru ditawarin kagak mau, padahal dirinya suka banget sama donat. Begitupun dengan si Natsukawa yang sebenarnya suka juga dengan donat. Tapi Subaru menolaknya. Dikala sedang berjalan kembali Subaru masih dalam posisi yang sama. Di sana si Natsukawa mengetahuinya lebih dulu walau Subaru sedang kagak baik-baik aja. Setelah sampai di pantai, Usami langsung bermain dengan air lautnya. Ada banyak hal yang akan mereka lakuin. Usami mengajak buat menikmati air laut sambil menunggu matahari terbenam. Dikala orang-orang main di air laut yang dingin dan seger itu, si Subaru malah kagak ikutan dan cuma bisa melihat mereka dari kejauhan. Subaru seperti ketakutan gitu dan juga dia berasa tidak pantas. Kalau dia sampai bergabung dengan yang lain cuma akan merusak suasananya katanya. Setelah agak sorean mereka menyempatkan diri untuk makan terlebih dahulu dengan yang udah mereka beli sebelumnya. Si Usami masih belum puas. Dia ingin bermain di laut sekali lagi sambil menunggu matahari terbenam. Terus nanti dilanjutkan menyalakan kembang api. Alhasil para lelaki pun pergi duluan bermain. Sedangkan si Waguri berada di sana dengan si Subaru karena dia udah curiga kalau ada sesuatu dengannya. Jadi si Waguri bertanya kepada si Subaru ada apa dan Waguri juga memintanya
untuk ngomong bila ada sesuatu. Alhasil dia ceritalah ya kan dengan masalahnya. Sebenarnya permasalahannya ada pada dirinya sendiri. Soalnya sama yang lain sih nggak masalah, tapi di sana Subaru seperti belum terbiasa dengan laki-laki. Karena tahu sendiri dengan masa lalunya yang kurang baik dengan lelaki. Jadinya dia kagak mau nanti merusak suasana liburannya. Waguri memintanya untuk tidak berkecil hati. Dia disuruh untuk melihat yang lain yang nampak bahagia dan tidak ada masalah dengan keberadaannya. Subaru juga sebenarnya ingin mengubah dirinya biar bisa dekat dengan para lelaki. Alhasil ketika udah cerita panjang lebar dirinya memberanikan diri untuk mendekati cowok-cowok tersebut. Dengan tujuan dia bisa dekat dengan mereka dengan segala kekurangannya. Di situ Subaru menceritakan soal dirinya kalau dulu dia tidak suka dengan lelaki. Dengan berbagai hal yang udah dia lalui. Prinsipnya sebenarnya dari awal dia tidak akan dekat lagi sama lelaki. Tapi setelah bertemu dengan keempat orang ini, ditambah dengan adanya Rintaro yang udah membuatnya yakin bahwa dirinya dan teman-temannya itu bukanlah orang jahat. Dia jadi yakin juga ingin bersama-sama dengan yang lainnya. Namun kadang ya gitu dia masih belum terbiasa. Di sana para lelaki sih tidak memikirkan masa lalu dan sebagainya. Dan sekarang mereka sudah mikir kalau mereka sudah berteman semuanya. Dengan omongan seperti itu membuat si Subaru sedikit demi sedikit mulai terbiasa dan dia ingin merasakan keseruan bareng dengan yang lainnya. Subaru yang tadi belum puas dengan makanannya tanpa diketahui olehnya si Natsukawa membeli donat khusus buat si Subaru. Nampak dia tahu kalau si Subaru menginginkannya. Dia sangat berterima kasih banget. Lalu dia diajakin main sama yang lain. Lama kemudian kembang apinya sudah habis. Usami mengajak yang lain untuk membelinya lagi sebelum mereka pulang. Alhasil Subaru, Natsukawa, dan Ayato membeli kembang api sementara di sana Rintaro sama Waguri mau melanjutkan kembali bakar-bakar kembang apinya. Waguri berterima kasih kepada Rintaro karena berkatnya si Subaru telah berubah. Dia tahu sendiri Subaru sebelum bertemu dengan keempat cowok ini kayak gimana. Dia udah kayak menutup pintu buat lelaki. Tapi sekarang dia lihat Subaru sudah berbeda. Tapi di sana si Rintaro merasa malah kebalikannya. Dia yang harusnya berterima kasih kepada si Waguri. Karena berkat dirinya dia telah melewati banyak hal. Dia juga sudah banyak peka terhadap banyak hal dan juga lebih ekspresif sekarang. Akan tetapi tetap aja bukan si Rintaro doang yang berterima kasih. Dia juga harus berterima kasih karena sudah melewati banyak hal juga sama. Lalu si Rintaro tiba-tiba aja kagak sengaja bilang mungkin disebutnya ikut kata hati kali ya. Dia menyebutkan bahwa kalau dia tidak ingin ini berakhir. Yang dimana setelah liburan ini mereka akan kembali ke kegiatan masing-masing. Tapi si Waguri mengatakan kalau liburan musim panas baru saja dimulai. Masih banyak hal yang bisa dilakukan seperti bakar-bakaran dan juga yang lainnya. Di situ dia agak sedikit tenang tuh. Tapi lagi dan lagi dirinya tidak sengaja bilang kalau dirinya suka sama si Waguri. Seketika Waguri tidak bisa berkata apa-apa dan Rintaro juga kagak tahu mesti gimana udah keceplosan bilang demikian. Ketika lagi pada canggung kayak begini, muncullah si Usami yang mengganggu mereka berdua. Usami sudah membeli kembang apinya, tapi mereka merasa aneh dengan keduanya yang mukanya tiba-tiba saja memerah kayak begitu. Tapi mereka tidak menghiraukannya dan mengajak untuk menyalakan kembang apinya lagi. Sementara si Wagurinya masih kepikiran dengan omongannya Rintaro. Pokoknya jadi pada canggung lah setelah si Rintaro bilang begitu. Sampai pada akhirnya Rintaro pulang dan dia merasa bersalah banget sudah bilang demikian kepada si Waguri. Tapi dia juga mengatakan hal demikian karena kagak sengaja. Tapi di satu sisi dirinya berasa lega udah bilang kayak begitu. Tapi dia juga merasa bersalah banget udah bikin Waguri canggung dan lain-lain. Sementara Waguri terus kepikiran ketika jalan menuju pulang. Ada yang telpon pun dia kagak denger. Pas dia lihat itu dari si Rintaro.
Oke, mungkin segitu dulu untuk episode kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyebutan nama, tempat, atau yang lainnya. Dan sampai jumpa di episode terakhir, teman-teman. Jabatan nih, bye-bye.